Oke, kita lanjut lagi ya. Kemarin kan tentang hmm, susah atau tidaknya ya kita meninggal kalau kita punya ilmu, kita punya pegangan seperti itu. Kemarinan di part 2 yang ilmu keturunan part 2 itu udah gue jelasin ya. Sekarang kita masuk ke tentang bahas khodam ya, khodam atau pendamping. Di ilmu putih ataupun di ilmu hitam itu ada yang langsung leluhur yang jagain kita, yang ngedampingin kita, atau khodam alias pendamping, dimana biasanya makhluk halus ini itu ikut dengan leluhur kita, boleh karena kita belajar, berguru, ataupun dia datang sendiri, ikut sendiri. Nah, hodam ini juga lain-lain ya, lain-lain nanti kalau mau dikeluarinnya. Ada yang ribet, ada yang enggak gitu. Kalau yang ilmu putih rata-rata enggak terlalu susah ya, kalau yang ilmu putih ya rata-ratanya. Ilmu hitam pun biasanya enggak terlalu susah kalau yang emang dia ikut sendiri. Kalau dia ikut sendiri, terus memang dia dan majikannya itu dulu bikin perjanjian bahwa kalau majikannya meninggal, maka dia bebas, dia nggak ngejaga lagi gitu kan, nggak ngejaga siapapun, dia bebas pokoknya. Itu gampang kalau seperti itu. Gini, jadi ilmu putih hodam itu ataupun ilmu hitam hodam itu gimana ya, lain-lain emang gitu ya, lain-lain cara ininya, tapi emang lebih berat yang ilmu hitam. Kalau ilmu putih itu kan hodam itu akan ikut dengan kita karena kita rajin beribadah ya, apapun agama kita lah, kita rajin ibadah, kita dekat dengan hubungannya dekat dengan sang pencipta. Gue bilang sang pencipta karena yang nonton ini kan gue nggak tahu agamanya kan, nggak semua Islam, nggak semua Kristen, nggak semua Buddha, nggak semua Hindu, nggak semua Katolik gitu kan, nggak semua Konghucu, mungkin juga ada yang kepercayaan, makanya gue bilang sang pencipta gitu. Nah, gimana kita melakukan tirakat-tirakatnya gitu kan dalam hal yang baik ya. Kalau ilmu putih otomatis ya, kalau kayak di Islam kan dengan rajin sholat, rajin jikir, kuat ya jikirnya ya, kayak gimananya sholawatnya kuat, terus duha sama tahajudnya juga nggak pernah ketinggalan, puasa Senin Kemis atau puasa Daudnya atau puasa mutihnya itu juga kuat seperti itu. Biasanya tirakatnya hal-hal yang seperti itu ya, meditasinya dengan seperti itu. Gue kurang tahu kalau di agama yang lain, jadi maaf ya. Kalau ilmu hitam ini kan tirakatnya ya macam-macam ya, kayak kita dengerin ceritanya Teh Risa, dia harus 40 hari nggak boleh tidur, ngerendam di dalam air segala macam. Ada yang di dalam goa, dia harus meditasinya gitu kan, nggak boleh makan, nggak boleh apa, selama ada yang seminggu, ada yang berapa, ada yang sebulan, ada yang berapa ya, kita nggak tahu lah gimana gurunya ya yang ngasih taunya harusnya gimana untuk mendapatkan pendamping tersebut. Jadi ada yang harus pergi ke tempat ini, tempat itu, tempat sono segala macem, nanti baru dapet. Ada yang harus, kalau yang ilmu hitam itu ya, ada yang harus ritualnya juga sambil minum darah, makan daging-dagingan mentah, dan ntar udahannya pun sesudah dapet ilmu goibnya itu, pendamping goibnya itu tetap harus minum darah dan
makan daging mentah. Itu juga ada banyak yang seperti itu. Ada yang buat awet muda, ada yang buat kebal, ada yang buat apa sih? Ya pokoknya buat ilmunya tinggi segala macam ya kayak begitu. Jadi lain-lain. Nah, meninggalnya yang begini nih yang suka rada repot. Kayak kemarin gue denger di podcast itu di Padang, di Sumatera Barat sana. Jadi kakeknya itu mau meninggal udah 100 lebih. Kakeknya sampai udah capek tapi nggak bisa meninggal. Dan pas dia cucunya ini datang ke satu tempat, disuruh lah sama orang pintar, suruh pergi ke satu tempat di mana dia dikasih tahu di sana itu bahwa kalau memang kakeknya itu mau benar-benar meninggal, bisa dimakamin, bisa dikubur, ininya harus dipisahin, ini sama badannya harus dipisahin, ini nih harus dipisahin, harus di gitu. Jadi dan dikuburnya itu harus ngelewatin kali. Ribet kan? Emang waktu zaman penjajahan dia kebal peluru, kebal apa segala macam, tapi kan setelah saat mau meninggalnya itu ribet seperti itu. Nah, ada juga yang harus dimandiin pakai ini itu, harus digebuk-gebuk pakai ini itu, ada yang harus diturunin gitu kan, kayak kuyang gitu kan, itu diturunin. Kalau nggak diturunin atau dioper ke orang yang mau, ya yang punya ilmu itu nggak bisa meninggal gitu kan, nggak bisa berpulang, tetap aja jadinya emang repot. Makanya kalau kita pengen belajar ilmu-ilmu itu dipelajarin dulu, dipahamin dulu. Ilmu putih itu bagaimana kalau sudah meninggal, ilmu hitam itu bagaimana kalau kita meninggal. Jadi jangan cuman mikir, gue mau ilmu kebal, gue pengen awet muda, gue pengen bisa begini, gue pengen bisa begitu. Jangan kayak gitu, tapi dipikir dulu resiko nantinya gitu loh. Sekali lagi ini juga gue bilang yang pakai susuk ya, yang kalian ini yang pakai susuk, di sini gue kasih tahu, kalian itu kalau pakai susuk hidup segan mati pun tak mau kalau belum dicabut, kalau belum dikeluarin. Itunya tuh biasanya kuntilanak yang ngisinya, yang ngisi di jarum susuknya itu tuh biasanya kuntilanak. Kalau belum dicabut itu ya susah. Kalau kalian melanggar nih ya, untuk yang pakai susuk, mau laki mau perempuan, yang gua tahu, kalau kalian pakai susuk terus kalian melanggar pantangannya, nggak boleh makan sate, kalian makan sate, nggak boleh makan pete, kalian makan pete, nggak boleh makan jengkol, kalian makan jengkol, nggak boleh makan daging ayam, kalian makan, itu si makhluk goibnya itu akan keluar dari rumahnya, dari jarumnya itu yang dipasang di sana sinilah segala macam, itu akan keluar dari rumahnya. Nah, saat rumahnya ini kosong, maka nanti ada makhluk goib lain yang masuk, yang kita nggak tahu siapa. Kan nggak mau dong kayak begitu, ya kan? Makanya kalian itu kalau mau pasang apa-apa jangan cuman mikir ntar bisa kelihatan cantik, bisa kelihatan menarik, bisa kelihatan seksi gitu kan ya, bisa dapat ngelayanin pelanggan dengan hebat gitu kan. Jangan mikir cuman di situnya aja, tapi pikirin juga resikonya nanti gitu ya. Jadi semoga kalian ngerti, untuk yang ilmu putih enggak ribet ya, mau kita nyari belajar ataupun kita diikutin itu enggak ribet kalau meninggal. Yang ribet itu kalau yang ilmu hitam. Dan kalau yang pakai susuk, tolong kalian hati-hatilah, pergunakan baik-baik ya. Semoga mengerti. Bye bye.